Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Charlie Marlinton. Saya dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum dengan NPM 251000156. Jadi kali ini saya akan membahas tentang materi kewarganegaraan yang saya dapatkan di semester 1 yang diajarkan oleh Pak Subelo. Oke, yang pertama tuh ada identitas nasional Indonesia. Pengertian dari identitas nasional adalah jati diri suatu bangsa yang membedakan kita dengan bangsa lain. Identitas ini terbentuk dari sejarah, budaya, nilai, dan karakter bangsa itu sendiri. Lalu ada unsur identitas. Kita memiliki beberapa unsur. Yang pertama ada Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Lalu ada Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Lalu ada bahasa Indonesia, bahasa yang sering kita gunakan sehari-hari. Lalu ada bendera merah putih. Lalu ada lembaga negara, lambang negara, yaitu Garuda. Lalu ada lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lalu ada Bhinneka Tunggal Ika, yang sering kita dengar juga. Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Apa sih fungsi dari identitas nasional ini? Berfungsi sebagai menyatukan bangsa, lalu menjadi pembeda dengan bangsa lain, menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu selanjutnya ada hubungan negara dan warga negara atau hak dan kewajiban. Pengertian warga negara. Warga negara adalah orang secara hukum menjadi anggota suatu negara dan memiliki hubungan hak serta kewajiban dengan negara tersebut. Hak warga negara. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh warga negara. Contoh hak warga negara. Hak atas pendidikan. Kita semua mendapatkan hak pendidikan yang layak. Lalu ada memperoleh pekerjaan. Kita semua sebagai warga negara bangsa Indonesia, kita memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan kehidupan yang layak. Lalu ada hak kebebasan berpendapat yang sering kita dengar juga sebagai demokrasi. Kita boleh memberikan pendapat kita boleh mengaspirasikan suara kita. Lalu ada hak perlindungan hukum. Hak perlindungan hukum. Hak perlindungan hukum yang biasa kita dengar itu equality before the law. Semua orang sama di depan hukum. Tidak membeda-bedakan antara derajat si ini dengan si ini, atau derajat individu ini dengan individu ini. Kita sama di depan hukum. Lalu ada negara konstitusi. Negara konstitusi. Pengertian dari negara. Negara adalah organisasi kekuasaan yang memiliki wilayah, rakyat, pemerintahan, dan kedaulatan. Pengertian konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur penyelenggaraan negara. Apa sih fungsi dari Undang-Undang 1945? Undang-Undang 1945 sebagai hukum dasar tertinggi dan pedoman penyelenggara negara. Lalu ada sumber dari segala sumber hukum. Jadi hukum-hukum yang ada di bawahnya itu berpatokan kepada Undang-Undang 1945. Lalu ada sistematik Undang-Undang 1945. Yang pertama ada pembukaan, ada batang tubuh atau pasal-pasalnya. 3 ada aturan peralihan, lalu ada aturan tambahan. Lalu kita masuk ke demokrasi Indonesia. Pengertian dari demokrasi. Demokrasi diambil dari bahasa Yunani. Demos yang berarti kekuasaan. Kratos yang artinya Demos yang berarti rakyat. Lalu Kratos yang artinya kekuasaan, yang berarti kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang kedaulatannya berada di tangan rakyat. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Indonesia berlandaskan nilai-nilai Pancasila, terutama musyawarah atau mufakat. Keadilan, lalu ada keadilan sosial. Lalu juga menghormati hak asasi manusia. Prinsip demokrasi Indonesia, kedaulatan rakyat, supremasi hukum,
pemilu yang jujur dan adil, penghormatan HAM. Contoh pelaksanaan demokrasi, pemilihan umum. Setiap 5 tahun sekali, kita mengadakan pemilihan umum untuk menentukan siapa yang akan menjadi kepala negara selanjutnya. Lalu ada musyawarah di masyarakat. Ini sering terjadi di di seluruh daerah atau di seluruh kelompok masyarakat. Karena untuk menentukan tujuan yang baik untuk masyarakat ini, kita mengadakan demokrasi. Lalu ada kebebasan menyampaikan pendapat yang seperti tadi saya bicarakan. Kita sebagai warga negara bangsa Indonesia, kita mendapati hak demokrasi, yang dimana artinya kita mampu menyuarakan suara-suara kita. Lalu ada hak asasi manusia, atau yang sering kita dengar HAM dan rule of law. Pengertian HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap warga sejak lahir dan tidak dapat dicabut. Macam-macam hak tuh ada hak hidup, hak beragama, hak berpendapat, hak memperoleh keadilan, hak sosial dan ekonomi. Apa sih hak hidup? Hak hidup itu kita mendapatkan hak hidup. Kita dilindungi gitu sama hukum. Untuk kita berhak untuk hidup. Lalu beragama, kita tuh dapat memilih agama yang telah ada. Kita boleh memilih agama sesuai kepercayaan kita. Lalu berpendapat, menyampaikan aspirasi. Lalu ada hak memperoleh keadilan. Kita itu setara dengan masyarakat lainnya, tidak dibeda-bedakan. Hak sosial dan ekonomi, contohnya seperti tadi tuh, mendapatkan pekerjaan dan lain-lain. Lalu kita masuk ke Rules of law. Rules of law adalah prinsip bahwa hukum menjadi kekuasaan tertinggi, bukan kekuasaan individu. Ciri-ciri negara hukum: ada supremasi hukum, persamaan di depan hukum, perlindungan HAM, lalu ada peradilan yang independen. Lalu ada wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan sebagai negara kepulauan. Tujuan wawasan Nusantara menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keutuhan wilayah NKRI. Lalu ada otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Tujuan otonomi daerah meningkatkan pelayanan publik agar administrasinya lebih cepat gitu. Pemerataan pembangunan. Jadi tidak maju di daerah sini saja, tapi juga bisa maju dan merata di seluruh daerah lainnya. Pemberdayaan daerah. Lalu ada ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi di mana bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi ancaman. Aspek ketahanan nasional adalah ideologi. Ideologi kita itu tadi yang kita sebutkan, Pancasila. Lalu ada politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Lalu ada bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang jiwai oleh kecintaan kepada NKRI. Ini bentuk rasa cinta kita kepada bangsa kita. Bentuk bela negara itu adalah pendidikan kewarganegaraan yang seperti diajarkan oleh Pak Subelo, lalu juga mengikuti upacara bendera, menjaga persatuan, taat hukum, dan disiplin. Jika mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.